Gimana sih Siap. ibu-ibu ini memutuskan ini harus melahirkan secara normal Mm-mm. atau sesar, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sering di ranah praktis ya. Jadi, dok, saya nanti melahirkan normal deh, dok. Nah, gitu ya. Dok, nanti saya sesar ya, dok. Nah, tapi saya bingung, dok. Saya mau normal apa sesar, kan gitu. Nah, Sering pertanyaannya seperti ya. itu. Nah, bagaimana kita memastikan, oh ini ibu ini boleh hamil dengan bersalin normal akhirnya, begitu, dan mana yang tidak boleh bersalin secara normal, gitu. Ada namanya di ranah medis ya, itu kita pastikan dulu indikasi medisnya. Yang sudah pasti tidak boleh melahirkan secara normal ya, ibu hamil nih ya. Itu yang pertama, jalan lahirnya tertutup oleh ari-ari. Nah, itu ya. Jadi plasenta namanya atau ari-ari menutupi jalan lahir itu sudah pasti nggak bisa. Menutupinya tipenya total ya. Ya, menutupi keseluruhan dari jalan lahir itu nggak boleh normal. Kemudian mohon maaf nih, ibunya tingginya tidak mencapai tinggi badan 145 cm. Ya. Walaupun tidak semua ibu yang 145 pasti tidak bisa melahirkan normal, tapi secara indikasi medis tinggi badan ibu yang kurang dari 145 cm, nah itu diindikasikan untuk melakukan tindakan seksual sesarian namanya. Nah, itu dari sisi ibunya contoh ya. Kalau dari sisi janin apa ini? Misalnya ketika sudah cukup bulan ya, ternyata kita menemukan dari hasil pemeriksaan denyut jantung janinnya kok lambat ya. Nah, ini sudah bahaya. Jangankan lambat, cepat saja itu sudah bahaya. Dalam pengertian apa? Yang dimaksud cepat dan lambat. Nah, kita harus tahu yang normalnya dulu. Yang normal itu denyut jantung janin, ada literatur mengatakan denyutnya 110 sampai 160 kali per menit. Ada juga yang menyatakan 120 sampai 160 kali per menit. Nah, kalau lebih dari 160 itu namanya cepat. Kalau kurang dari 110 itu namanya lambat. Nah, itulah yang dikenali ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, terutama pada proses akan bersalin. Nah, itu hati-hati. Nah, ini boleh nggak saya melakukan proses bersalin normal? Kalau denyut jantungnya gawat gitu namanya ya, secara bahasa medis itu sudah gawat, itu langsung kita menyiapkan tindakan operasi sesar. Nah, kemudian pecah ketuban yang sudah berlangsung lama. Nah, atau persalinan yang sudah berlangsung lama, itu waspada. Atau kehamilan yang proses bersalinnya sudah dilakukan berhari-hari, itu hati-hati juga. Jadi memang ada pakem-pakem indikasi medis yang kita mesti pastikan dulu. Apakah ibu hamil ini boleh bersalin normal? Apakah harus dilakukan tindakan sesar? Kembali ke proses bersalin sesar. Ini yang sering terjadi di ranah praktis. Ibu bersalin dengan sesar yang ketiga kalinya gitu. Nah, itu sudah pasti secara indikasi medis sesar gitu ya. Yang ketiga kalinya nih. Misalnya yang pertama sesar, yang kedua sesar, yang ketiga umumnya akan sesar. Bahkan teori mengatakan itu pasti dilakukan tindakan sesar. Nah, berbeda dengan ibu yang satu kali operasi sesar, nah dia bisa melakukan proses mencoba bersalin normal dengan catatan kepala janin ketika itu berada di bawah. Artinya berada dekat jalan lahir, bukan kakinya, bukan pantatnya. Jadi betul-betul posisi yang normal untuk bersalin normal. Dengan catatan juga jarak kehamilan yang sekarang dengan sebelumnya ketika dia operasi itu harus lebih dari 2 tahun. Itu baru boleh mencoba untuk bersalin normal ya. Istilah bahasa kita tolak ya. Trial of labor ya atau TOL ya, trial of labor. Itu yang harus kita pastikan dulu. Nah, kemudian faktor lain gitu ya. Selain tadi faktor ibu ya. Kemudian ada faktor janin. Nah, itu ada faktor hari-hari yang sudah saya sebutkan di awal, menutupi jalan lahir. Jadi ketiga faktor inilah yang harus kita cari tahu ketika kita ingin memastikan, oh ibu ini boleh normal, oh ibu ini harus sesar gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita mengistilahkan, kalau memang harus sesar, buat apa normal? Ya, itu atas indikasi. Atau sebaliknya, kalau harus normal,
Kenapa mesti sesar gitu. Jadi bukan kita a priori terhadap satu pilihan metode persalinan, tidak. Itu atas berdasarkan indikasi medis namanya. Jadi itu dihitung-hitung dulu. Apakah ada faktor ibu, faktor janin, faktor hari-hari. Yang menentukannya kondisi ya, Dok. Betul. Jadi kondisi kehamilan itu sendiri gitu ya, termasuk ibunya, termasuk janinnya, termasuk hari-harinya gitu ya. Terima kasih, Itu. Dok.